Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai istimewa dari London, Inggris tanggal 8 Juni 1928. Partai ini adalah antara juara dunia keempat Alexander Alekhine melawan A. Fletcher. Seperti banyak partainya yang lain, kali ini Alexander Alekhine akan membius kita dengan teknik pengorbanan perwira yang sungguh luar biasa dan spektakuler, yang pastinya tak akan terfikir oleh pecatur biasa. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Di permainan kali ini Alexander Alekhine memegang buah putih dan Fletcher memegang hitam. Alekhine membuka permainan dengan pengembangan kuda F3 dan Fletcher juga mengembangkan kudanya ke petak F6. Kedua pemain kemudian memajukan pion C4 dan pion C5. Ini adalah formasi Réti opening yang bertransformasi menjadi English opening symmetrical variation. Alekhine lalu mendorong pion D4 menawarkan pertukaran di area pusat. Fletcher mengabaikan dan memilih mengembangkan kudanya ke petak C6. Putih terus mendorong pion D5 menyerang kuda, dan kuda hitam kembali mundur ke petak B8. Alekhine lalu kuda C3 dan dijawab hitam dengan pion D6. Putih lanjut pion G3 sebagai persiapan gajah fianchetto. Fletcher pun melakukan langkah yang mirip, yaitu pion maju ke petak G6. Kedua pemain lalu gajah fianchetto G2 dan G7. Di langkah ke-8 ini, Alekhine dan Fletcher sama-sama melakukan rokade sayap raja. Putih kemudian meluncurkan gajah petak gelap ke F4 dan hitam menjawab dengan memajukan pion ke H6. Mengawal petak G5 dari pendudukan perwira putih, Alekhine lalu memajukan menteri ke D2 menambah tekanan pada pion H6, dan raja hitam naik ke petak H7. Putih pion E4 dan hitam kuda ke petak H5 menyerang gajah F4 yang memang terlihat sangat berbahaya bagi pertahanan hitam. Alekhine lalu memundurkan gajahnya ke petak E3. Jawaban Fletcher adalah kuda D7. Putih kemudian menggeser benteng A ke E1 dan hitam juga menggeser benteng ke B8. Permainan berlanjut dengan kuda H4 dan kuda D ke F6. Putih kemudian pion H3 mengawal petak G4. Hitam memundurkan kudanya ke petak G8. Putih lalu pion G4 menyerang kuda, dan inilah tujuan kuda satunya mundur, yaitu memberi ruang evakuasi bagi kuda ke petak F6. Alekhine terus menyerbu dengan memajukan pion ke F4, dan hitam pion E6 menawarkan pertukaran. Putih mengabaikan dan memilih memundurkan kudanya ke petak F3. Fletcher memulai pertukaran pion kali pion D5. Alekhine memukul kembali pion tersebut dengan pion C. Hitam lalu berusaha menyerang dari sayap menteri dengan pion B5. Putih pion E5 menyerang kuda sambil menantang pertukaran pion. Fletcher juga mengabaikan dan terus mendorong pion ke B4 juga menyerang kuda. Alexander Alekhine memilih untuk menyelamatkan kudanya ke petak B1. Kuda hitam lalu melompat ke petak E4 menyerang menteri. Putih menggeser menteri ke E3 dan berbalik menyerang kuda. Jawaban hitam adalah pion F5 mengawal kuda sambil menantang pertukaran pion. Alexander Alekhine menolak tawaran dan terus memajukan pionnya ke petak E6. Menteri hitam merangsek ke petak A5 menyerang pion A2. Putih pion kali pion F5 dan dijawab pion kali pion pula, dan tetap memberi pengawalan pada kuda. Putih melompatkan kuda ke H4 menyerang pion F5. Mari kita jeda sejenak dan sama-sama memperhatikan papan dengan seksama. Adakah sahabat-sahabat yang melihat langkah peluang bagi hitam? Ya, jika sahabat-sahabat melihat peluang gajah hitam ke A6 menyerang menteri dan benteng yang berada di jalur diagonal sama, maka langkah itulah yang memang diambil oleh Fletcher. Dan setelah itu, kita sampai di segmen kuis. Dalam posisi menteri dan bentengnya terserang gajah, apa langkah yang akan diambil oleh Alexander Alekhine di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik yang disarankan oleh engine dan akan membuat Alexander Alekhine semakin unggul.
Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah kunci ini atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena sang juara dunia Alexander Alekhine membuat langkah spektakuler, yaitu Menteri Kali Kuda E4. Ya, putih mengorbankan perwira termewahnya. Apa tujuan pengorbanan ini? Mari kita lanjutkan. Menteri ini terlihat sangat berbahaya karena juga menekan pion bersama kuda. Oleh karena itu, Fletcher menerima pengorbanan pion kali menteri. Dan posisi ini adalah skakmat maksimal dalam 6 langkah meski hitam memberi jawaban terbaik di tiap-tiap langkah. Alexander Alekhine memulai dengan gajah kali pion E4 skak. Raja hitam terpaksa ke H8 karena menutup dengan benteng hanya akan sia-sia dan justru membuat skakmat datang satu langkah lebih cepat. Putih lanjut dengan kuda G6 skak menggarpu benteng. Tentu saja tak ada pilihan bagi Fletcher selain menggeser rajanya ke petak H7. Alexander Alekhine melanjutkan serangan brutal ini dengan kuda kali benteng F8 double skak bersama gajah. Lagi-lagi Raja Hitam dipaksa kembali ke petak H8. Kuda putih melompat kembali ke G6 skak. Raja Hitam dipaksa lagi hanya punya satu pilihan, yaitu maju ke petak H7. Sampai di sini, bisakah sahabat-sahabat menebak lanjutan langkahnya? Ya, benar sekali. Putih kuda E5 discover skak oleh gajah. Untuk ketiga kalinya, Raja Hitam terpaksa mundur ke petak H8. Dan Alexander Alekhine menutup rangkaian serangan maut ini dengan kuda F7 dan Raja Hitam menjemput kematian di langkah ke-32. Benar-benar rangkaian serangan maut dan cantik dari Alexander Alekhine yang sempat diwarnai dengan langkah kejutan spektakuler, yaitu pengorbanan menteri di langkah ke-26 tadi dan menukarnya hanya dengan sebuah kuda. Benar-benar rumit dan mematikan dari sang juara dunia dan salah satu legenda terbesar dunia catur, yaitu Grandmaster Alexander Alekhine. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.